Nah, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal tentang tentang angka penting. Nah, jadi teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi, beberapa aturan angka penting. Juga yang harus teman-teman ketahui adalah bagaimana pengoperasian antara angka penting di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, juga di dalam operasi perkalian dan pembagian, seperti di soal bagian C ini. Nah, oke, di latihan A ini kita menentukan banyaknya angka penting. Nah, di sini kita lihat nomor 1 2,314,3 ini merupakan angka penting semua. Kita ikut aturan yang semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi dia memiliki 5 buah angka penting, yaitu 2, 3, 1, 4, dan 3. Jadi ada 5 buah angka penting. Kemudian nomor 2 8,01. Nah, dia punya 4 angka penting. Kenapa? Karena nolnya ini berada di antara 8 dan 1, di mana 8 dan 1 bukan merupakan angka 0. Jadi kita ikut aturan yang semua angka 0 yang berada di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Karena nolnya berada di antara bukan 0, yaitu berada di angka 8 dan angka 1, maka hasilnya adalah 4 buah angka penting. Kemudian contoh 3 ini memiliki 1 buah angka penting. Kenapa? Karena kita ikut aturan yang angka 0 yang berada di kanan desimal dan di kirinya angka bukan 0 itu adalah bukan angka penting. Nah, perhatikan ya, di kanan desimal berarti setelah desimal ya. Nah, angka 0 sebelah desimal. Terus di kiri bukan 0, di kirinya angka 0 ini adalah angka 7 ya, berarti kan dia bukan angka 0 ya. Nah, berarti si 0 ini adalah bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya 1 aja, yaitu angka 7. Kemudian untuk contoh 4 kita juga ikut aturan sama dengan contoh 3, yaitu angka 0 yang berada di kanan angka bukan 0 adalah bukan merupakan angka penting. Jadi dia hanya memiliki 3 buah angka penting aja, yaitu 2, 2, dan 0. Kemudian contoh 5 ini 3,7 dikali 10 pangkat 3. Nah, pokoknya teman-teman kalau ada penulisan saintifik seperti ini, yang diambil adalah angka depannya aja. Nah, kenapa ini hanya punya 2 angka penting? Karena 3,7 dikali 10 pangkat 3 itu artinya 3,7, 10 pangkat 3 nya itu artinya 1000. Nolnya ada 3, jadi 1000. Nah, artinya itu 3.700. Kita ikut aturan yang semua angka di sebelah kanan angka bukan 0 bukan merupakan angka penting. Nah, jadi 3.700 ini hanya punya 2 angka penting, yaitu angka 3 dan angka 7. Sama halnya misalkan 1,2 dikali 10 pangkat 1. Nah, itu hanya punya 2 angka penting aja, yaitu 1 dan 2. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan yang B. Latihan yang B ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan di dalam angka penting. Nah, jadi teman-teman, di dalam angka penting untuk operasi pertambahan dan pengurangan itu menggunakan aturan hasil operasinya mengikuti jumlah angka taksiran terkecil. Nah, angka taksiran itu apa sih bedanya dengan angka penting? Nah, jadi ini. Coba perhatikan yang 21,0. Nah, 21,0 ini memiliki 3 angka penting. Nah, kenapa? Karena 21,0 si 0 ini berada di sebelah kanan bukan 0. Jadi 0 ini adalah angka penting. Nah, 21,0 memiliki 3 angka penting. Nah, angka pentingnya itu adalah yang 2, 1, dan 0. Sedangkan untuk taksiran di 21,0 ini itu cuma 1, yaitu 0-nya aja. Jadi singkatnya, kalau angka penting itu seluruh angkanya. Kalau angka taksiran itu yang di belakang komanya atau yang di belakang desimalnya. Terus contoh yang kedua, misalnya di 102,6. 102,6 kan punya 4 buah angka penting ya, yaitu 1, 0, 2, dan 6. Tapi si 02,6 ini cuma punya 1 buah angka taksiran. Kenapa? Karena yang di belakang koma cuma 1 angka aja, yaitu angka 6. Jadi dia punya 1 buah angka taksiran. Nah, di dalam operasi
penjumlahan dan pengurangan angka penting, hasilnya nanti akan mengikuti jumlah taksiran terkecil. Ini misal yang nomor 1. Yang nomor 1 ini kan 215,327 ditambah 498,3 cm ya. Nah, 215,327 itu punya tiga taksiran ya. Nah, teman-teman langsung perhatikan angka taksirannya aja ya. Soalnya kenapa? Soalnya di sini operasinya operasi penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah jumlah angka taksirannya aja, yaitu jumlah angka yang ada di belakang koma. Nah, ini ada 3 buah angka taksiran. Terus di 498,3 hanya punya 1 buah angka taksiran. Jadi kita ikut ke yang jumlah angka taksirannya paling kecil, yaitu yang 1 ini. Makanya nanti hasilnya kalau ini udah dioperasikan, nanti hasilnya adalah 713,627. Tapi kita bulatkan menjadi 1 angka taksiran aja, yaitu 713,6. Karena kan 713,627 itu memiliki 3 buah angka taksiran ya, yaitu 6, 2, sama 7. Terus kita bulatkan karena kita pengen ikut yang 1 buah angka taksiran aja. Jadi 627 ini kita bulatkan jadi 6. Makanya hasilnya 713,6. Kemudian untuk nomor 2. Nomor 2 ini 66,27 ditambah 8,3. 66,27 memiliki 2 buah angka taksiran ya, yaitu 2 sama 7. Terus 8,3 hanya memiliki 1 buah angka taksiran, yaitu 3-nya aja. Makanya nanti hasilnya itu akan dibulatkan sehingga dia hanya memiliki 1 buah angka taksiran. Jadi 74,57 nanti dibulatkan menjadi 74,6. Kenapa? Karena 57 ini kan lebih dari 5 ya, si 7-nya ya lebih dari 5. Makanya dia jadi nambah 1 ke 5, jadinya 6, jadi 74,6. 74,6 punya 1 buah angka taksiran. Oke, nah sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, 54,5 di 0,21 meter dikurangi 219 meter. Nah, teman-teman perhatikan lagi. 545,21 ini punya berapa buah? 2 buah ya, 2 buah angka penting. 2 buah angka taksiran, yaitu 2 dan 1. Kemudian 219 tidak punya angka taksiran ya, karena dia angka eksak. Nah, angka eksak itu ya tidak punya taksiran karena dia bukan desimal. Makanya nanti hasilnya setelah dioperasikan kita bulatkan sehingga dia tidak memiliki angka taksiran. Jadi 326,21 kita bulatkan jadi 326, tidak memiliki angka taksiran. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4, 20,55 cm. Perhatikan satuannya ya teman-teman. 20,55 cm ditambah 4,75 meter dikurangi 21 cm. Nah, satuannya harus sama dulu nih, karena akan mempengaruhi angkanya. Makanya kita ubah, terserah teman-teman mau ubah sentinya ke meter atau meternya ke senti. Kalau saya pilih yang meternya ke senti, karena sentinya udah ada 2 nih, udah ada 2 angka, sedangkan meternya 1 aja. Jadi saya cuma perlu konversi 1 buah angka ke sentimeter. Oke, sekarang berarti setelah 4,75 meter kita konversi ke ke sentimeter, maka hasilnya jadi 475 cm ya, karena dikali 100 kan. Nah, jadi nomor 4 ini 20,55 cm ditambah 475 cm dikurangi 21 cm. Oke, kita analisis satu persatu ya angkanya. 20,55 cm itu memiliki berapa? 2 ya, 2 angka taksiran, yaitu 5 dan 5. Jadi dia ada 2 buah angka taksiran. Kemudian 4,75 punya 2 buah angka taksiran, yaitu 7 dan 5. Kemudian 4,75 kita ubah ke sentimeter dulu ya tadi, jadinya 475. Dia tidak punya angka taksiran. Kenapa? Karena hasilnya adalah angka eksak. Oke, jadi 2 buah angka taksiran, tidak punya angka taksiran, dan tidak punya angka taksiran. Jadi kita ikut yang tidak punya angka taksiran. Jadi hasilnya 474,55 kita bulatkan hingga dia tidak punya angka taksiran. Jadinya 474. Oke, nomor 5. Nomor 5 468,39 meter dikurang 412 meter. 468,39 itu punya 2 buah angka taksiran, sedangkan 412 tidak punya angka taksiran. Jadi setelah dibulatkan nanti 5639 itu menjadi 56,0 ya, atau 56. Nah, kenapa? Karena 39 nya ini kalau
39 itu dibulatkan kan 4 tetap aja kurang dari 5 ya, jadinya tetap jadi 0, jadi tetap 56. Nah, kemudian untuk soal latihan yang C, soal latihan C ini merupakan operasi perkalian dan pembagian di dalam angka penting. Nah, ini lumayan beda dengan operasi penjumlahan dan pengurangan di dalam angka penting, di mana operasi penjumlahan dan pengurangan di dalam angka penting itu mempertimbangkan angka taksirannya aja ya. Sedangkan untuk operasi perkalian dan pembagian kita mempertimbangkan jumlah angka pentingnya. Nah, untuk mereview atau mengingat lagi ya perbedaan angka penting dan angka taksiran, teman-teman bisa perhatikan di contoh 21,0 ini. 21,0 itu memiliki 3 angka penting, yaitu 2, 1, dan 0. Sedangkan untuk jumlah angka taksirannya, teman-teman cukup perhatikan angka setelah tanda desimal, yaitu setelah tanda koma. Nah, di 21,0 ini hanya memiliki 1 buah angka taksiran, karena angka setelah koma, jumlah angka setelah koma hanya 1 buah, jadi hanya memiliki 1 buah angka taksiran. Oke, kita lanjut ke latihan soal C. Untuk nomor 1, 8,24 dikali 1,6. 8,24 memiliki 3 buah angka taksiran. Memiliki 3 angka penting. Sedangkan 1,6 memiliki 2 angka penting. Ingat lagi tadi, kalau operasi perkalian dan pembagian di dalam angka penting mengikuti jumlah angka penting terkecil. Jadi kita ikut yang 1,6, hanya 2 angka penting. Nah, 8,24 dikali 1,6 hasilnya 13,184. Kita bulatkan hingga dia hanya memiliki 2 buah angka penting, sehingga hasilnya 13. Karena 184 itu jika kita bulatkan, dia dibulatkan ke bawah karena kurang dari 5. Kemudian untuk nomor 2, 2,756 dikali 3,27. 2,756 itu memiliki 4 buah angka penting, sedangkan 3,27 memiliki 3 buah angka penting. Operasi perkalian di dalam angka penting hasilnya akan mengikuti jumlah angka penting terkecil. Nah, ini jika kita operasikan hasilnya adalah 9,01212. Kita bulatkan hingga dia hanya memiliki 3 buah jumlah angka penting. Jadi jika kita bulatkan hasilnya 9,01. Kemudian untuk nomor 3, 15,625 dibagi 2,5. 15,625 punya 5 buah angka penting, dibagi 2,5 punya 2 angka penting. Ingat lagi, kita ikut jumlah angka penting yang terkecil. Jadi kita operasikan hasilnya 6,25, kita bulatkan sehingga dia hanya memiliki 2 buah angka penting. Jadi hasilnya adalah 6,3, karena di belakang 5 adalah angka genap. Jadi ketika di belakang angka 5 adalah angka genap, maka dibulatkan ke atas. Jika di belakang 5 adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke bawah. Oke, kemudian untuk nomor 4. Nomor 4, 3,328 dibagi 0,4. 3,328 punya 4 angka penting, dibagi 0,4. 0,4 punya 1 angka penting. Jadi kita ikut yang 0,4, yaitu punya 1 buah angka penting. Jadi 8,32 kita bulatkan hingga menjadi 8, memiliki 1 buah angka penting. Nomor 5. Nomor 5, tinggi sebuah balok 5,25 cm. Kemudian berapa tingginya jika 5 balok dengan tinggi yang sama kita tumpuk? Berarti cukup mengkalikan 5 kali 25 dengan 5. 5,25 punya 3 angka penting, dikali 5. 5 punya 1 angka penting. Nah, kita operasikan hasilnya 26 kali 26,25. Karena di dalam operasi perkalian dan pembagian angka penting kita ikut jumlah angka penting terkecil, maka hasilnya kita bulatkan sehingga dia hanya memiliki 1 buah angka penting, yaitu hasilnya adalah 30. Karena 26,25 kita bulatkan menjadi 27. Karena dia hanya ingin 1 buah angka penting, maka kita bulatkan lagi menjadi 30. 30 hanya memiliki 1 buah angka penting. Ya, ingat ya, di dalam 30
hanya 3 saja yang bertindak sebagai angka penting. Nolnya tidak bertindak sebagai angka penting. Karena semua bilangan yang berada setelah angka bukan 0 bukan merupakan angka penting. Sekian penjelasan dari tugas angka penting. Semoga membantu teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat membuat video-video berikutnya. Thank you.